Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryani, perwakilan dari kelompok 9 jurusan Pendidikan Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membawakan materi mengenai sistem audio video dari smart home. Seperti yang diketahui, smart home atau rumah cerdas adalah sistem aplikasi yang merupakan gabungan antara teknologi dan layanan yang dikhususkan pada lingkungan rumah dan berfungsi tertentu atau memiliki fungsi tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dari penghuninya. Kemudian dengan smart home yang memiliki teknologi yang canggih, maka kita bisa mengontrol alat-alat elektronik kita dengan satu alat kontrol pusat, dan kita juga bisa mengontrol alat-alat tersebut dari jauh atau saat kita berada di luar rumah. Sistem smart home tidak akan secerdas itu tanpa perangkat yang saling terhubung. Kecerdasan tersebut berasal dari integrasi sempurna berbagai perangkat dalam smart home itu sendiri. Salah satu teknologi yang dimanfaatkan smart home adalah teknologi IoT atau teknologi Internet of Things. Nah, IoT ini adalah teknologi yang memanfaatkan atau yang digunakan untuk memudahkan urusan manusia dalam beraktivitas. Nah, selain IoT, smart home juga memanfaatkan teknologi microcontroller ESP32 dan Android. Jadi, dengan mengadakan smart home, rumah akan menjadi lebih aman dan nyaman, serta pemakaian listrik pun akan lebih efisien. Komponen-komponen smart home terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ESP32 sebagai fungsi microcontroller dan wireless sensor network WSN yang menghubungkan antara relay dengan internet, menghubungkan sensor dengan internet sehingga data bisa diinput ke dalam Firebase Cloud. Yang kedua, relay sebagai tombol kontrol. Yang ketiga, handphone Android berfungsi sebagai antarmuka untuk bisa membaca informasi atau monitoring dan mengontrol setiap relay atau dapat menggunakan remote control. Yang keempat, perangkat komputer untuk menghubungkan semua perangkat. Yang kelima, sensor pendeteksi alat elektronik. Yang keenam, alat elektronik seperti televisi. Yang ketujuh, WiFi router berfungsi sebagai penguat sinyal. Prinsip kerja dari smart home ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ESP32 akan membaca setiap alat elektronik yang akan dikendalikan secara jarak jauh seperti lampu, televisi, CCTV, dan yang lainnya melalui sensor pendeteksi. Kedua, WiFi router akan menguatkan sinyal serta mengintegrasikan Ethernet Shell, di mana Ethernet Shell ini merupakan modul yang digunakan untuk mengkoneksi Arduino dengan internet menggunakan kabel. Yang memiliki IP address merupakan identitas numerik yang digunakan untuk satu komputer kepada komputer yang lain agar saling terhubung, sehingga masing-masing menjadi satu IP address yang ada di router akan lebih memudahkan komunikasi dengan smartphone. Ketiga, informasi kemudian akan dikelola pada perangkat komputer. Keempat, selanjutnya informasi tersebut dikirim melalui user, melalui interface atau antarmuka, di mana antarmuka ini sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi berupa smartphone berbasis Android dengan cara memanfaatkan teknologi jaringan. User juga bisa mengontrol setiap alat elektronik menggunakan smartphone dengan sistem satu sama lain memanfaatkan komputer wireless. Keenam, selain itu informasi dapat dikendalikan melalui remote control. Ketujuh, semua barang elektronik yang dideteksi dapat dikontrol dari jauh melalui smartphone. Selanjutnya, home theater seperti bioskop. Smart home dapat memberikan layanan otomatis
saat ingin menonton film seperti di bioskop atau teater. Dengan hanya satu tombol, sistem audio video Anda akan dinyalakan dan cahaya di dalam ruangan juga turut berubah. Tirai jendela Anda ditutup secara otomatis. Lampu dan ruangan akan menjadi lebih suram, cocok dengan keperluan untuk menyaksikan film atau pertunjukan televisi kesayangan Anda. Menggunakan Android atau remote control untuk mengendalikan peralatan rumah tangga secara otomatis dan mampu dikendalikan pada jarak jauh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.